Jadi orang ini panik, teman-teman. Orang ini lagi panik. Tahu bahwa dia sedang dalam masalah besar. Apa yang selama ini dilakukan, mengolok-olok, menghina, merendahkan, dan lain sebagainya, juga memprovokasi orang untuk mendiskreditkan VTube. Ini masuk ranah hukum, teman-teman. Ini sudah masuk ranah hukum, dan perusahaan tidak tinggal diam. Saya sudah ngomong sebelumnya, pasti diproses. Ada kemungkinan proses itu sudah dimulai. Itulah kenapa dia panik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Masih pada nyate ya? Teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai kesehatan yang sempurna ya. Yang sudah pernah terpapar COVID segera bebas dari COVID, segera bersih, paru-parunya semuanya bersih mudah-mudahan. Dan yang belum tidak pernah terpapar COVID, mudah-mudahan jangan sampai terpapar COVID ya. Itulah pentingnya kita menjaga jarak, selalu cuci tangan, benar kemproh juga cuci tangan ya. Kemudian pakai masker dan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang mempertahankan dan meningkatkan imun kita. Teman-teman, saya agak siang menjelang sore tadi mendapatkan satu kiriman berupa rekaman voice atau apa. Ya bukan voice note tapi rekaman conference di satu grup SVI lah. Kita sebut saja SVI. Siapa yang bicara? Yang bicara adalah Gembong ya, dan para petinggi Mayoni. Jadi saya mau menyampaikan beberapa hal, tapi sebelum saya sampaikan, penyampaian saya ini sifatnya mengcounter, menjawab. Sebenarnya bukan menjawab karena ini bukan pertanyaan ya. Saya ingin menjelaskan apa yang disalahpahami dan memang sengaja dibangun opininya dan ingin disampaikan kepada masyarakat VTuber dan masyarakat di luar VTuber. Yang paling utama adalah di masyarakat VTuber karena pembicaraan itu dilakukan di dalam grup Telegram. Kita dengarkan teman-teman. Mengatasnamakan manajemen yang seakan-akan menenangkan para pemain video. Ini kan yang menyebarkan kabar bohong mengenai video. Nah, dia harus bertanggung jawab. Iya kan? Oleh karena dia orang percaya kan. Malah saya pernah ada orang ya, pendeta juga nanya saya, Pak, saya ditawarin nih Pak sama jemaat saya permainan ini. Saya bilang, jangan. Terus dia jawab ke jemaatnya, menurut Pak Chandra, jangan percaya itu Bu, pendeta sinting itu katanya ya, suka jelek-jelekin video begini gitu ya. Ini sebentar lagi mau legal kok, nanti yang akan meresmikan Pak Jokowi. Gila itu, ada leader yang ngomong begitu. Ya kemudian pendeta ini goyang dong, nanya saya lagi. Saya bilang, ibu percaya saya apa percaya teman ibu itu? Kalau ibu percaya teman ibu silakan main. Akhirnya dia percaya saya gitu. Nah coba kalau dia percaya orang itu, karena orang itu menjamin bahwa Pak Jokowi yang akan meresmikan video 3.0. Nah orang yang seperti ini yang harus diuber, karena dia yang seakan-akan bicara mengatasnamakan dirinya manajemen yang akan menyebabkan kerugian. Kalau orang misalkan Bapak sekarang sebagai leader juga lah ya, apapun posisi Bapak, mungkin tidak terlalu akan diuber orang Pak. Karena Bapak kan merasakan, ya kan saya juga dibohongin dari atas. Tetapi kalau leader-leader yang berani muncul di media sosial, berani muncul di YouTube, wah itu paling gampang menjadi target. Saya bukan punya dendam pribadi sama Pak Louis ya. Tapi itu contoh yang paling mudah yang saya ini.
Ya, Ade Manja pun bisa itu karena dia yang selalu ngomong ini. Nah, itu kan semuanya itu sesuatu apa ya, promosi yang seakan-akan menempatkan diri mereka sebagai manajemen. Itu bisa kenapa? Itu bisa kenapa? Apalagi dengan lantang mereka berbicara di YouTube. Bahkan Ade Manja kan pernah tertangkap menyebarkan hoax oleh Kominfo, ya kan, bahwa VTube itu dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Wah, itu kebohongan yang paling besar itu. Nah, kalau itu mau diuber, itu paling gampang. Orang dia pernah bilang kok bahwa VTube dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Mana? Sebelum normalisasi berani ngomong gitu. Masih ilegal, kok berani bilang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Jadi saran saya, bukan bermaksud jahat ya terhadap leader-leader yang sudah banyak membohongi para pemain. Jangan tuntut manajemennya saja. Tuntut itu leader-leader yang sering menyebarkan kebohongan di YouTube. Sekali lagi ya, saya bukan mengajarkan kebencian ya. Ini kan kalau mau menjalankan class action atau menjalankan tuntutan, tujuannya supaya anggota Mayoni bisa dapat ganti rugi. Tuntut itu. Itu saran saya. Kalau LBH saya sudah jadi, itu yang saya kasih saran ke klien saya. Tuntut itu yang ini namanya. Nah, seperti itu teman-teman, sudah didengarkan ya. Jadi orang ini panik teman-teman. Orang ini lagi panik. Tahu bahwa dia sedang dalam masalah besar. Apa yang selama ini dilakukan, mengolok-olok, menghina, merendahkan, dan lain sebagainya, juga memprovokasi orang untuk mendiskreditkan VTube. Ini masuk ranah hukum teman-teman. Ini sudah masuk ranah hukum dan perusahaan tidak tinggal diam. Saya sudah ngomong sebelumnya, pasti diproses. Ada kemungkinan proses itu sudah dimulai. Itulah kenapa dia panik. Ingat apa yang terjadi pada Dirga Dadali sebelumnya? Ketika dia panik, dia memprovokasi SVI, kemudian berdirilah Mayoni, dan dia jadi corong di sana. Dirga Dadali kemudian insaf, karena dia tidak kuat menghadapi tuntutan hukum. Dia kemudian sekarang, lihat saja, sudah tidak lagi membicarakan VTube. Karena yaitu proses hukum yang berjalan. Nah, orang ini berusaha untuk memprovokasi teman-teman di SVI bersama para petinggi Mayoni yang notabene intruder. Saya sudah sebelumnya menyatakan, sudah menyampaikan sebelumnya segala macam seperti itu. Banyak di antara mereka yang bukan anggota VTube, bukan member VTube, bukan VTuber, tapi terus memprovokasi para VTuber. Ini satu perbuatan yang sangat merugikan perusahaan, dan perusahaan bisa menindak itu, dan sudah menyatakan, sudah diumumkan secara publik bahwa perusahaan melakukan penataan dua hal, ke dalam dan keluar. Ke dalam sudah di-ban, dan keluar dilakukan upaya hukum. Dan karena panik, kemudian ngajak teman. Nah, ini ya, saya menghimbau kepada teman-teman VTuber yang diprovokasi supaya berpikir berkali-kali untuk mengikuti langkah-langkahnya. Karena apa? Karena kalau dia terjerat, apa yang dia omongkan di belakang pesan ini, orang yang turut serta dan orang yang membantu, ini dibedakan dua hal. Karena orang yang turut serta ada di pasal 55 KUHP, dan orang yang membantu diatur di pasal ke-56, pasal berikutnya KUHP. Sebenarnya si Gembong ini juga bicara tentang di belakang ya, bicara tentang keikutsertaan seseorang di dalam melakukan tindak pidana, dan dia mengarahkan kepada kami para konten kreator VTuber
yang tadi disampaikan, tuntut mereka. Jadi dikira dengan begitu kemudian kami keder gitu loh. Bahwa apa yang dia omongkan itu hanya karena kepanikan. Sekian lama dia fight sendiri, ketika mentok dengan kasus hukum, kemudian dia ngajak teman-teman yang lain, ngajak mencari teman gitu loh. Ada nama-nama yang sudah terkenal yang disebut di situ ya. Sudah terkenal sebagai intruder ya. Dan teman-teman, dia mau menyebut satu istilah. Tapi karena memang bukan ahli hukum, nggak pernah kuliah hukum, ya nggak ngerti. Gitu loh. Ada istilah namanya plegen dan medeplegen. Apa itu? Plegen itu orang yang melakukan kejahatan, medeplegen orang yang turut serta secara aktif melakukan tindak kejahatan bersamanya. Bisa membujuk atau bisa melakukan kejahatan ini secara bersama-sama. Adapun membantu ini soal lain. Membantu soal lain, tidak masuk ke dalam medeplegen. Tapi ada unsur jeratannya. Dan dia sedang membangun itu gitu loh. Dia melakukan kejahatan dan ingin orang lain masuk juga di dalam perangkap yang sudah menjeratnya gitu. Teman-teman harus berpikir sampai ke situ ya. Jangan dikira apa yang dia sampaikan itu kebenaran. Yang dia sampaikan itu adalah opini, betul-betul opini yang datanya tidak ada, hanya analisa yang dasarnya adalah pikiran dia sendiri. Nah sekarang bagaimana? Orang yang melakukan kegiatan bisnis, dia maksud saya adalah manajemen video ya, dan sudah legal, ya masih dikatakan sebagai penipu. Mana mungkin negara ini melegalkan penipu gitu loh, paham ya? Mana mungkin negara ini melegalkan tindak penipuan? Kalau memang video ini penipu, tidak ada istilah normalisasi. Pasti sudah diratakan dengan tanah sebelumnya. Sekarang kemudian bikin analisa. Dikasih kesempatan ini, itu. No. Video bisa beroperasi kembali karena melaksanakan semua yang disampaikan, yang diarahkan oleh SWI. Termasuk izin-izin yang dibutuhkan. Everything is fine, final. Dan sekarang dia terjerat dengan omongannya sendiri karena sedang ngomongin sebuah entitas usaha yang legal, yang diakui oleh pemerintah. Dikatakan sebagai penipu. Nah ini kurang ajar. Makanya kena jerat. Sekarang ngajak-ngajak. Karena apa? Karena panik. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua, kita dengarkan dulu supaya nanti nyambung yang saya sampaikan dengan apa yang panjenengan teman-teman dengarkan ya, voice-nya ya. Ya betul sekali. Jadi menurut hemat saya, ini mungkin ya. Karena saya bukan Pak Tonggam ya. Pak Tonggam ketika dia misalnya berkomunikasi dengan manajemen video, dan manajemen video sepertinya memberikan respon yang tanda kutip sepertinya positif, yang misalnya ya Pak kita akan memperbaiki diri dan segala macam. Mungkin nah ini adalah contoh pertama yang mana SWI punya harapan. Oke, kalau memang video ini punya itikat baik, memperbaiki diri dan mengganti bisnis plan dengan yang baik gitu ya, yang menguntungkan masyarakat, kenapa tidak gitu kan? Daripada ini pada ribut dan kabur nggak diganti gitu ya, ya sudah saya kasih kesempatan. Itulah ide namanya normalisasi yang saya tahu. Tetapi yang saya katakan tadi, setelah diberikan kesempatan dengan harapan video ini berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat gitu ya, memberikan tambahan penghasilan, ternyata tidak terjadi, ya kan? Malah terkesan sepertinya SWI itu dibohongi. Inilah yang membuat SWI menurut saya kecewa dan mungkin marah. Lah kamu ini nipu saya berarti ya sekarang. Nah ini yang sekarang yang sedang terjadi. Makanya saya enggak tahu nih apakah next step-nya
seperti apa yang dari siapa? Dari SWI. Jadi itu saja menurut saya. Jadi kesempatan normalisasi itu diberikan ya supaya tidak ada kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat. Siapa tahu berhasil kan, kira-kira begitu mungkin ide normalisasi. Tetapi yang diharapkan tidak terjadi. Ya tetap saja seperti VTube yang lama, cuman ganti baju dan ganti istilah. Nah ini cukup disayangkan. Poin yang kedua adalah dia menyorot tentang marketing plan VTube ya. Jadi dia menyatakan, tadi kita dengarkan semuanya, bahwa SWI memberi normalisasi supaya VTube membayar membernya dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Oke. Tapi dia menyatakan bahwa sekarang ini terjadi lagi jual beli antar member. Gila ini. Ini satu asumsi yang kemudian disampaikan kok kepada VTuber. Lah VTuber itu yang sudah melakukan pencairan kan tahu bahwa yang membayar kepada dia, transaksi yang dilakukan itu bayarannya dari perusahaan, bukan dari member gitu loh. Mungkin dia salah mengerti, dikiranya orang mau pasang iklan beli views, pasang iklan beli views ya. Itu dikiranya seperti dulu. Ini beda. Views di sini tuh hanya untuk menunjukkan bahwa orang ini membayar kepada perusahaan untuk beriklan. Dulu kalau mau beriklan membeli VIP dari kita, ya kan? Sekarang ini enggak. Orang mau beriklan ya beli kepada perusahaan. Beli space iklan gitu loh. Dan itu belum banyak, sekarang itu belum banyak. Tapi uang yang digelontorkan oleh perusahaan untuk membayar VIP member yang menjual, yang berhasil melakukan withdraw, karena memang sedang terjadi anomali sistem ya. Kita semuanya tahu itu. Kalau para VTuber pasti tahu apa yang terjadi. Bahwa ini bukan rekayasa. Bahwa ini semua ketika kita bertransaksi itu dengan perusahaan, tidak dengan member yang lain. Coba buka di screenshot apa saja yang terjadi di dalam kegiatan exchange counter ya, withdraw ya, maka Anda akan tahu bahwa sekarang ini Anda bertransaksi langsung dengan perusahaan gitu loh. Orang yang pasang iklan juga dengan perusahaan. Jadi gitu teman-teman ya. Nggak usah terprovokasi, nggak usah terpengaruh karena Anda yang pernah melakukan withdraw, pasti Anda tahu bahwa yang membayar Anda adalah perusahaan, bukan member. Di mana perbedaannya? Kalau member, ya yang transfer adalah nama member, rekeningnya member. Ini enggak, ini yang transfer adalah payment gateway yang bekerja sama dengan perusahaan gitu loh. Oke, kita anggap dia lagi ngoceh, nggak ada artinya ngomong kayak gitu. Kita dengarkan yang lain ya, omongan dia yang lain nanti kita komentarin. Cuman sayangnya dan lucunya 5 bulan masa nggak bisa ketemu suatu pola bisnis gitu ya. Ya memang kalau saya lihat, mohon maaf ya, tidak akan bisa ketemu suatu bisnis nonton iklan terus berbagi yang menguntungkan, Pak. Saya kerja Pak sama orang Pak, itu dari tahun 92 Pak. Saya pernah kerja di perusahaan yang namanya Unilever Indonesia. Itu salah satu perusahaan terbaik yang dalam melakukan periklanan. Mungkin salah satu perusahaan di Indonesia yang budget periklanannya terbesar.
PT Unilever Indonesia. Bapak tahu lah ya, Pepsodent, Rinso, Blue Band dan segala macam gitu ya. Jadi saya tahu kira-kira perusahaan-perusahaan itu kalau mau beriklan kebiasaannya bagaimana. Dan saya sudah tahu tidak mungkin channel yang namanya VTube itu akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. Oke, oleh karena itu VTube sendiri pun sudah tahu bahwa dia tidak akan dilirik oleh perusahaan besar. Maka dia liriklah yang namanya UMKM. Oke, di situ pun saya sebenarnya dalam hati juga agak lucu, Pak. Ginilah terus terang aja ya. Saya kan juga punya hitung-hitungan, Pak. Kira-kira UMKM mana sih yang benar-benar gitu ya? Ya mungkin ada lah 1-2 yang mau pasang iklan di VTube, Pak. UMKM kan usaha menengah kecil, Pak. Misalnya, saya kan kalau di konten saya suka bercanda, saya kasih contoh pecel polela. Ada sih namanya itu pecel polela. Itu ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sekarang mungkin udah makin mengecil kali ya. Dulu punya ada 10 outlet, sekarang mungkin tinggal 3 atau berapa, saya nggak tahu lah. Oke lah, misalnya pecel polela mau memasarkan pecelnya, pecel lele gitu ya. Masuk akal nggak Pak kira-kira kalau dia pasang iklan di VTube yang ditonton oleh orang Manado, oleh orang Papua. Jadi efektivitas iklannya di mana gitu? Buang-buang duit, cuman ditonton oleh pemain VTube yang ada di Papua, Kalimantan, Lampung. Lah, memang dia mau datang ke Jakarta cari pecel polela. Tapi kalau orang mengiklankan sampo misalnya atau sabun, Lux lah tadi saya sebut Unilever. Iya bisa. Kenapa? Karena Lux itu ada di mana-mana. Ada di warung atau di mana, mau di Kalimantan, mau di Lampung, cocok. Tapi namanya UMKM beriklan di VTube itu bagaikan jauh panggang dari api, Pak. Itu menurut saya. Jadi nggak masuk akal juga. Walaupun Wilbert di My Future Business School ceritanya begini begitu, ya saya cuma senyum-senyum aja dari orang yang ngerti bisnis periklanan gitu ya. Jadi juga nggak bisa masuk Pak sebenarnya bisnisnya. Oke lah, kalaupun bisa masuk gitu ya, kalaupun bisa masuk. Seberapa banyak UMKM sekarang yang di zaman pandemi ini mau beriklan Pak? Perusahaan besar aja mengencangkan ikat pinggangnya untuk beriklan. Apalagi UMKM yang kena PPKM, ya kan cocok tuh namanya ya, UMKM kena PPKM gitu ya. Itu sekarang udah berapa minggu nih tidak boleh makan di tempat, ya pasti kecil lah ininya. Iklan mau digenjot kayak apapun tidak akan meningkatkan penjualan. Jadi di zaman pandemi yang lagi begini, kecil kemungkinan UMKM itu mau beriklan. Teman-teman, poin berikutnya dia ngomongin tentang UMKM yang beriklan. Tapi, saya yakin, saya heran. Orang yang berani ngomong begitu luas, nggak tahu UMKM itu apa. Dikiranya UMKM itu hanya warung pinggir jalan. Aduh, warung pecel lele. Bagi dia, UMKM itu adalah warung. Dan dia menyebut UMKM adalah usaha menengah kecil. Aduh. Saya kasih tahu ya, Pak Gembong ya, UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Ada 3 range. Dan range ini luas. Usaha mikro yang 50 juta ke bawah modalnya. Ya. Jadi kalau ente ngomong soal warung pecel, itu juga UMKM, bagian dari UMKM, tapi itu mikro. Ada yang kecil, ada yang menengah. Saya kasih tahu, oke. Di VTube ini, yang beriklan ada usaha kopi, ada usaha minuman, seperti minuman untuk meningkatkan imun. Di VTube ini yang beriklan kita bisa lihat ada begitu banyak range-nya, dari yang mikro, ada yang kecil, yang menengah belum ada. Dan maksudnya dari UMKM ya, yang usaha menengah yang sudah beriklan di sini itu saya belum melihat. Nggak tahu kalau kemudian perusahaan yang UMKM yang dari tingkatan menengah itu kemudian ke
evitech.id, saya tidak tahu karena ada satu iklan yang diposting oleh VTube Ads, dan itu nampak seperti bukan perusahaan yang besar, tapi saya tidak tahu itu apakah itu benar perusahaan menengah ataukah usaha besar ya, perusahaan besar ya. Nanti kita akan lihat, tapi tidak di konten ini, kita akan meneliti kembali. Teman-teman, ada kopi, ada kecantikan, ada minuman, ada suplemen. Itu bukan seperti yang dia bayangkan. Itu sama seperti sampo, sabun, apa segala macam yang ada di mana-mana, yang bisa dikirim kemana-mana, yang bisa dijual. Saya orang Cilacap, menjual produk saya untuk Manado, untuk Makassar, untuk Banua, untuk Riau dan lain sebagainya, bahkan Aceh dan lain sebagainya, Papua ya, ada madu tuh, banyak sekali. Jadi dia membayangkan UMKM itu hanya warung yang pinggir jalan, atau warung yang orang, atau restoran, atau orang yang datang untuk makan sekarang tidak boleh. Ini picik namanya kalau begini. Bukan seperti itu. Range UMKM itu mikro, kecil, dan menengah. Besar banget range-nya. Dan untuk beberapa hari pertama, laporan yang disampaikan oleh manajemen, itu sudah 400 UMKM yang beriklan di VTube. Itu baru beberapa hari. Bagaimana kalau setahun? Jadi, ketahuan kan sekarang sejauh mana pikirannya? Katanya cerdas. Deneng kayak kue. Ya, katanya cerdas. Salam cerdas Indonesia gitu. Dan dia ngomong, ingin mencerdaskan bangsa dengan cara seperti itu. Nggak cerdas itu namanya. Oke, teman-teman. Kalau dia mengatakan tidak mungkin korporasi beriklan di VTube, emang semua orang berpikir seperti dia? Tidak. Sekarang ini, saya kasih tahu satu hal. Di Kulon Progo, itu ada seorang teman. Jualannya apa? Jualannya awalnya adalah barang-barang seperti wajan, ketel, barang-barang seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia beriklan melalui Facebook, dia beriklan di IG, dia beriklan di mana-mana, termasuk di YouTube. Apa yang terjadi? Iklan, biaya iklan dia satu hari, ini satu hari, saya ngomong satu hari ya, sekarang ini sudah mencapai lebih dari berapa itu? Satu bulan dia 1,5 miliar. 1,5 miliar satu bulan. Berapa sehari? Return dia 4 kali lipat. Oke, yang lain. Ada namanya parfum Bali. Kawan saya, satu organisasi di Petanesia, orang kesugihan. Saya sebut aja orang sini. Apa yang dia lakukan? Dia beriklan satu bulannya menghabiskan 2 miliar. Loh, lebih gede tuh. Itu UMKM itu. Beriklannya di mana? Ya di banyak platform. Banyak sekali platform yang dia pilih. Dan kalau sudah bisa meyakinkan untuk beriklan di VTube, dia pasti akan masuk ke VTube juga. Karena kenyataan, apa yang dijualnya adalah yang dibutuhkan setiap orang. Yang punya mobil atau yang punya rumah, ada ruangannya, itu adalah calon klien yang bisa membeli parfum dia. Namanya parfum Bali, aroma kopi. Paham ya? Satu lagi, yang keponakan saya bekerja di situ, adalah perusahaan di Cilacap sini, di Kroya. Apa itu? Adalah semacam suplemen. Suplemen untuk kesehatan, suplemen untuk ya anak-anak juga ada, untuk orang-orang yang sedang sakit juga ada, banyak lah macam-macamnya.
Untuk iklan saja ada lebih dari 100 orang tim. 100 orang tim lebih. Satu orangnya ada budget masing-masing. Ada yang satu hari 10 juta. Ada yang satu hari 20 juta. Ada yang satu hari sampai 100 juta satu orang. Budget iklannya seperti itu. Kalau nggak percaya datang ke sini, tak temukan orangnya gitu loh. Sampai dia punya kantor-kantor periklanan, dia membuat sendiri. Di Cilacap ada kantor yang dipakai khusus untuk menebar iklan, menjaring istilahnya. Baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu ketika VTube sedang di take down itu, mendirikan di Jogja. Ponakan saya masuk di sana. Menjadi salah satu leader dari tim pengiklan ini. Maka saya bisa cerita, karena waktu itu dia pas belajar di kantor yang sini, mampir ke tempat saya, cerita banyak. Dan ada kemungkinan perusahaan itu beriklan di VTube. Karena sudah kita ceritakan. Dan ini yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman, omongan-omongan gembong tadi, itu semuanya nggak ada gunanya. Kenapa saya bilang nggak ada gunanya? Karena otak yang dipakai itu nggak cerdas. Dan tidak mau melihat kenyataan, tidak mau melihat data, tidak mau melihat situasi ke depan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terjebak. Ketika mendengarkan omongan, itu kita lihat kenyataannya seperti apa. Ternyata kenyataannya lain gitu loh. Apa yang terjadi itu gara-gara dia panik ngajak teman untuk masuk penjara. Gitu loh teman-teman ya. Teman-teman ya, hal-hal yang sudah saya sampaikan itu semuanya tidak hanya logis, tapi berdasarkan fakta dan berdasarkan data. Saya kira teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman VTuber. Selain VTuber saya tidak peduli karena bukan urusan saya. Saya tidak suka mengurusi orang lain. Tapi orang lain mengurusi kita, saya jawab. Saya jelaskan kepada VTuber, siapa yang menebar kabar bohong bukan kita. Kita menyampaikan fakta, kita menyampaikan apa yang terjadi. Yang menebar kabar bohong adalah mereka, si dia ini, si gembong ini. Dia melakukan sesuatu, satu kejahatan yaitu menebar kabar bohong, tapi dia lemparkan kepada pihak lain. Seakan-akan pihak lain yang menebarkan kabar bohong. Ini kejahatan. Dan hati-hati, akan terjerat. Begitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.